Halo, selamat malam buat kita semua. Jumpa lagi kembali bersama dengan saya, Philip Embir. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan kita semua yang menyaksikan channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang virus yang telah menjadi viral di masyarakat hari ini, yaitu virus COVID-19 atau lebih ramai disebut saat ini dengan sebutan corona, di mana bukan sedikit yang terjangkit bahkan sampai pada meninggal. Untuk itu, dalam langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus ini di Indonesia saat ini sudah dikeluarkan sebuah perintah, yaitu masyarakat diarahkan untuk kembali melakukan aktivitas di rumah masing-masing, dan bahkan sampai ada di beberapa wilayah daerah, baik di tingkat provinsi dan kota madya dan kabupaten, juga beberapa pimpinan daerah telah melakukan lockdown atau penutupan terhadap akses, baik itu di bandara untuk penerbangan, tetapi juga di dermaga untuk akses kapal. Kita tahu bersama bahwa di Papua hari ini sudah melakukan, dan di beberapa wilayah kabupaten provinsi lainnya juga sudah melakukan aktivitas yang sama. Dan tentunya hal ini juga membuat pro dan kontra di pihak pemerintahan sendiri, karena ada beberapa penilaian yang disampaikan bahwa tidak perlu juga sampai melakukan lockdown. Tapi itulah yang terjadi dan fakta hari ini, karena kemauan dari masyarakat yang merasa terganggu karena melihat begitu banyak berita-berita yang disampaikan di media cetak, media online, bahkan sampai juga viral di sosmed. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah di daerah mengambil langkah tegas untuk melakukan penutupan akses di bandara dan di dermaga. Tentu akan mendapat banyak respon, baik itu positif dan negatif. Sebagai masyarakat, tentu hal itu akan terjadi karena masyarakat pada umumnya ada masyarakat yang awam yang belum memahami secara medis, tetapi juga secara pengetahuan, sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan kalau sampai hal ini terjadi di kalangan masyarakat. Tentunya sumber informasi yang jelas berasal dari pemerintah. Bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Sebagai masyarakat yang baik, kita tidak harus memperkeruh, membuat suasana semakin kacau, bahkan sampai menjadi hoaks. Nanti dapat merugikan diri kita sendiri. Namun sebelumnya, saya tak lupa menyampaikan rasa bela sungkawa atau turut berduka cita yang dalam atas terpanggilnya ibunda terkasih dari kedua pimpinan di tingkatnya masing-masing. Pertama, kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tetap tabah atas dipanggilnya ibu terkasih, tetapi juga kepada Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Dr. Andes Lamber Jitmau, kiranya Bapak dan keluarga juga diberikan kekuatan atas terpanggilnya ibu kekasih. Lanjut, di hari ini kita tahu bersama bahwa untuk secara umum virus ini telah menyebar tanpa memandang bulu, baik tua kah
muda, miskin, kaya tidak menjadi prioritas untuk virus ini datang, karena penyebarannya sudah kita ketahui bersama sudah sangat luar biasa, sehingga penyakit yang ditemukan di Cina ini atau virus ini berpindah sampai di negara-negara lain, bahkan tidak terlepas Indonesia hari ini, secara khusus di tanah Papua juga sudah, dan sudah kita ketahui bersama mendapat orang dalam pengawasan yang suhu badannya sudah melebihi standar normal dari pendeteksian yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kota Sorong sendiri, bahkan di Raja Ampat, di Biak, di Jayapura, bahkan di Merauke sudah terdapat positif. Dan inilah yang mengakibatkan hari ini masyarakat sebagai pengguna sosial media yang sangat-sangat terganggu, sampai di hari kemarin sempat ada terjadi pemalangan atau penolakan terhadap kapal KM Cirimai yang ingin hendak sandar di dermaga Kota Sorong. Kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini belum ada kepastian obat yang bisa digunakan untuk meredam atau mematikan virus ini. Ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa secara kacamata iman, konteks iman kita sebagai seorang percaya, entah itu apapun agamanya, pastikan saudara dan saya tetap fokus dan mengimani apa yang kita yakini menurut kepercayaan kita masing-masing. Tentunya dalam kepercayaan kita masing-masing mengajarkan kita untuk tetap tabah mengimani, tapi sebagai orang percaya juga kita juga jangan terlalu berlebihan, karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga, bukan mondar-mandir saat ada instruksi dari pemerintah untuk tinggal di rumah. Kita mengimani tetapi tidak menjaga perilaku sehat, berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kita tidak tahu bahwa siapa yang kita berinteraksi, bertatap, bersalaman itu bisa jadi mempunyai potensi untuk menyebarkan, atau bisa jadi sudah terinfeksi dari virus corona. Untuk itu marilah kita bijaksana membawa diri, memposisikan diri. Tidak salah kalau hari ini kita ada di rumah karena sebenarnya positif. Kalau selama ini saudara dan saya, rekan-rekan sekalian sibuk di kantor, berusaha atau melakukan aktivitas lainnya, hari ini ada kesempatan untuk saudara berkumpul dengan keluarga, ada kesempatan hari ini Bapak Ibu berkumpul dengan keluarga, ada kesempatan rekan-rekan sekalian berkumpul dengan keluarga untuk bisa berkumpul mendiskusikan hal-hal yang mungkin selama ini belum bisa dibicarakan. Dan tentunya kita harus paham bahwa waktu istirahat di rumah ini bukan untuk berlibur. Jangan sampai justru karena berlibur kita malah terinfeksi. Ya, secara iman saya meyakini bahwa ini adalah akibat dari ketidakhati-hatiannya kita. Saya yakini itu bukan karena ini hukuman dari Tuhan, karena menurut firman yang saya baca bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia dengan peristiwa yang sama terjadi pada 2000 tahun yang lalu dalam ke-10 tulah, baik sejenis apapun itu penyakitnya, karena Tuhan melindungi dan menyertai kita sekalian menurut rencana dan rancangannya. Kalaupun ingin kedua kalinya Tuhan datang, tidak ada satupun di antara kita yang tahu, karena Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kali menurut firman bahwa Tuhan datang itu tidak ada yang tahu. Kapan saja Tuhan datang, saudara dan saya tidak tahu. Untuk itu, yang pertama bahwa penyakit ini bukan hukuman dari Tuhan menurut saya. Kedua, penyakit ini juga bukan karena kelalaian dari siapa-siapa,
Tetapi penyakit ini boleh hari ini ada dan menyebar itu karena kurang hati-hatinya kita dalam menjaga diri, berperilaku sehat, mengikuti instruksi, mengikuti anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Kita harus paham bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Ada bagian-bagian yang mungkin pemerintah keliru, salah menurut pemahaman kita, tetapi pada bagian yang dilakukan pada hari ini terkait dengan adanya virus corona, kita juga harus patuh. Karena belum ada di antara kita satupun sebagai masyarakat yang mampu mengobati penyakit ini, kecuali jika ada mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan yang terjadi menurut iman yang kepercayaan saya, yang saya yakini adalah mujizat yang berasal dari Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan, dan di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada mujizat, ada kesembuhan. Dan itu yang saya yakini, ya dan amin, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan channel ini, channel dari saya, boleh beranggapan, berasumsi, tidak sepakat. Saya tidak membatasi itu karena kritik tidak akan membuat saya untuk putus napas. Kritik tidak akan membuat saya untuk sedih. Dan terakhir, kritik tidak membuat saya untuk takut menyampaikan apa yang benar menurut iman dan kepercayaan saya kepada Yesus Kristus. Karena kalau anjuran pemerintah mengarahkan saudara dan saya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk ada di dalam rumah masing-masing melakukan aktivitas kita masing-masing di keluarga kita masing-masing cuma 2 minggu, coba kita bayangkan kalau seandainya kita bilang tidak ada makan, tidak bisa melakukan aktivitas, dan tidak bisa menerima kenyataan kalau setiap aktivitas normal kita ini dibatasi 2 minggu dan harus kenapa di dalam rumah saja. Coba kita ingat, belajarlah dari Nabi Nuh. Saat itu Nuh mengalami hal yang sama. Saat ilham Tuhan diberikan kepada Nuh disuruh untuk buat bahtera. Banyak orang yang menertawakan Nuh, banyak orang yang mencaci maki Nuh, banyak orang yang membuli Nuh, banyak orang yang beranggapan bahwa Nuh itu gila. Tetapi apa yang dilakukan Nuh pada saat itu? Tetap tenang, setia mendengarkan ilham perintah dari Tuhan, bersabar, dan tetap bekerja bersama dengan keluarga, bersama dengan semua orang-orang terdekatnya, melakukan pekerjaan perintah dari Tuhan untuk tetap sabar. Dan akhirnya pada waktunya Nuh bersama dengan keluarga, dengan segala jenis binatang, baik yang merayap, yang berjalan di atas tanah, yang terbang di udara, dipilihnya berpasang-pasangan di bawah serta ikut bersama dengan keluarga Nuh masuk di dalam bahtera. Ada 40 hari Nuh bersama dengan keluarga di dalam bahtera, diombang-ambing oleh banjir yang menutupi dunia pada saat itu. Tetapi Nuh tetap setia, Nuh tetap sabar, ada dalam keluarga, menaikkan puji-pujian, berdoa, bersyukur, meminta petunjuk dari Tuhan kapan waktu yang Tuhan tentukan untuk banjir itu redah, selesai, dan bisa mendapatkan kembali sukacita untuk berada, melakukan aktivitas sosial di luar, di tempat di mana Nuh melakukan aktivitas sebelumnya untuk bertani dan sebagainya, aktivitas Nuh bersama dengan keluarga. Dan akhirnya Tuhan menjawab setelah 40 hari, akhirnya Nuh boleh diselamatkan. Dan dari cerita ini perlu kita mengambil pesan penting dari apa yang telah diajarkan Tuhan lewat firman yang tertera di dalam Alkitab, untuk bagaimana sebagai orang percaya kita tetap bersabar,
berdoa terhadap sesama kita, berdoa terhadap keluarga kita, berdoa kepada orang-orang yang membenci kita, berdoa kepada orang-orang yang menyampaikan fitnah kepada kita, berdoa kepada orang-orang yang tidak punya kita, yang jauh, yang dekat, di mana saja. Yang paling penting juga jangan kita lupa berdoa kepada pemerintah, berdoa kepada rekan-rekan medis, rekan-rekan satgas, petugas yang ada di bandara, yang ada di dermaga, yang ada di mana-mana saja melakukan aktivitas tugas sebagai abdi negara untuk membantu pencegahan dari penyebaran virus COVID-19 corona ini, sehingga semua kita bisa diselamatkan. Mungkin kita akan mempunyai banyak pemahaman, tetapi itulah manusia, tidak akan sempurna, tidak akan indah kalau semuanya baik-baik saja. Tentu pasti ada banyak kritik, tapi tentunya kritik itu membuat kita semakin baik karena dijadikan untuk menjadi cermin untuk kita berkaca. Yang pasti saat ini kita mendukung program pemerintah, tetapi juga sebagai masyarakat yang baik, jika ada hal yang perlu kita cegah bersama untuk kebaikan kita bersama di wilayah daerah kita masing-masing, untuk menjaga stabilitas kesehatan dan kenyamanan daripada kita bersama, hendaklah kita bicarakan, diskusikan baik-baik. Dan saya berharap juga kita semua semakin tetap berhati-hati, menjaga perilaku sehat, menjaga diri, rajin cuci tangan, dan tetap ada dalam rumah 2 minggu. Karena kalau Nuh bisa 40 hari, saya yakin secara iman saya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita juga bisa bertahan 40 hari. Tapi yang dianjurkan pemerintah cuma 2 minggu. Karena siap makan, siap minum, lalu jangan bersungut-sungut, saling berdoa, saling mengingatkan, saling menjaga. Buat rekan-rekan yang bertugas, teman-teman yang ada di Pustu, yang ada di Puskesmas, yang ada di RSUD, baik di mana-mana saja, bahkan kepada semua tim medis, Tuhan Yesus memberkati, tetap bekerja, mengimani tugas yang diberikan Tuhan kepada saudara, tetap menjadi agen, tetap menjadi prajurit dalam membasmi virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian dalam tugas dan tanggung jawab yang masih tetap ada dan akan melakukan aktivitas pada esok hari di titik-titik yang dilaksanakan. Tuhan Yesus memberkati juga kepada seluruh masyarakat, saudara-saudara semua yang ada di Papua, yang ada di tanah Papua, masyarakat, saudara, family, dong semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama tong jaga. Kalau memang harus lockdown, kita lakukan dengan baik, dengan bijak, dengan sopan, sehingga tidak merugikan kita bersama. Dan kepada para pimpinan daerah, kalau yang terbaik kita harus lockdown, kita lakukan dulu, karena itu juga cuma sementara. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak sekalian, tetap rendah hati, tetap melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan, sesuai dengan kata firman, sehingga saudara dan saya menjadi berkat untuk menyampaikan informasi, membatasi penyebaran virus corona ini, sehingga kita semua kembali dapat melakukan aktivitas akses sosial sebagaimana mestinya yang sudah kita lakukan. Jauh subah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat.